Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin waftaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur, berbahagia kita hadir di bulan Ramadan. Doa ini doa kita tahun lalu. Hari ini kita diijabah Allah, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tahun lalu kita minta, malam takbiran kita menangis, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan. Dan alhamdulillah tahun ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Tentu yang kita minta kalau udah dikasih diapain Bapak Ibu? Diterima, disyukuri, bahagia. Ya, dulu pingin punya istri. Sekarang gimana Bu kalau udah punya istri? Ternyata gimana Bu suami Bu? Banyak yang diabaikan ya. Dulu pingin banget punya suami ya, udah punya suami ternyata juga sama, nggak diabaikan, nggak diurusin, masya Allah. Itu namanya apa? Kufur nikmat. Jangan sampai kita kufur nikmat. Dulu kita minta Ramadan, ternyata Ramadan sudah dikasih, nggak terasa hampir 10 malam pertama sudah selesai. Sekarang kita bergerak menuju 10 malam kedua dan nggak terasa bentar lagi malam takbiran lagi Pak. Doa lagi Pak. Ya Allah, minta lagi tahun depan Ramadan, tahun depan Ramadan. Ternyata apa kata Allah? Stop. Udah terlalu banyak dikasih Ramadan. Ternyata setiap kali dikasih Ramadan selalu gak maksimal. Dan ini Ramadan terakhir untukmu. Bapak Ibu, berarti tahun depan Ramadan datang, kita mungkin sudah pulang. Baru ini guru kita Habib Hasan, sahabat saya juga, guru kita, beliau wafat saat sholat duha. Gak sempat Ramadan, hanya cuma Ramadan kedua. Sorenya sahabat saya Al-Hamzah. Beberapa bulan yang lalu ya, guru-guru kita juga banyak yang sudah wafat. Satu persatu teman kantor kita tiba-tiba dapat WA, pulang satu persatu. Tiba-tiba, lah kemarin baru meeting sama beliau, lah kemarin baru ngobrol sama beliau, lah kemarin baru ke rumahnya. Sakit apa? Selalu standar seperti itu. Kita lupa. Wafat itu bukan karena sakit. Wafat itu karena ajalnya sudah tiba. Dan ajal itu tidak ada yang tahu siapa, di mana, kapan Pak. Saya baru pulang umroh Pak. Jemaah saya satu orang tidak bisa pulang. Kenapa Ustaz? Masa rumah sakit? Bukan Pak, meninggal di Madinah. Nggak ada yang tahu. Orang subuh masih sama saya Pak, di depan saya ya, subuhnya di depan saya, ba'da asar hari yang sama meninggal. Habis makan siang, cuma keselak Pak. Coba kadang-kadang ya, ajal itu nggak harus kecelakaan. Jadi jangan bayangkan kecelakaan pasti wafat. Berapa banyak kecelakaan nggak wafat. Ya, ada teman saya Pak dari Badan Wakaf Quran, beliau nganterin sedekah Jumat Pak. Itu yang kejadian di Balikpapan itu Pak, yang ada truk tronton yang truknya blong remnya, itu kan di lampu merah kan ditabrak semua, 17 orang meninggal dunia. Lah beliau itu di samping truknya Pak. Ditabrak di samping truknya, cuma apa? Cuma tangannya saja yang sobek. Beliaunya selamat, orang yang masih ada. Ajal itu bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan, tapi memang sudah waktunya. Nah pertanyaannya adalah, nyambung dengan materi kita, bagaimana caranya? Amal apa? Walaupun kita sudah mati, walaupun tidak sholat lagi, walaupun nggak baca Quran lagi, walaupun kita tidak lagi mau untuk kemudian bisa puasa, tapi pahalanya tetap ngalir. Ibaratnya orang yang udah nggak kerja Pak, pasif income Pak. Cek saldo, ya udah masuk 700 juta ya Pak, ya bagus ya, makasih ya. Alhamdulillah. Duduk-duduk lagi, ngopi-ngopi sama teman sore, ya kan? Habis pulang kerja. Pak, udah masuk Pak. Berapa? Oh ya, 2,5 jadinya, bukannya 2,7. Enggak Pak, 200 lagi nanti nyusul. Siap, masuk ya. Enak banget ya Pak.
Di dalam Islam itu ada, Pak. Namanya apa? Pahala jariyah. Seluruh ulama sepakat dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ini hadis sahih, Pak. Jika anak Adam meninggal dunia, maka putus amalnya, putus sholatnya, putus puasanya, putus hajinya, putus amalnya. Artinya apa? Nggak bisa lagi ngalir kecuali 3. Berarti 3 ini bisa ngalir. Apa itu? Yang pertama, anak soleh yang mendoakannya. Ini kalau punya anak, Pak. Dan kalau soleh, ada tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Maka beruntunglah orang tua kita yang punya anak-anak soleh dan soleha seperti Bapak Ibu. Amin. Ya, ibu saya baru wafat, Pak. Mohon doanya ibu-ibu baru 2 bulan. Ini Ramadan paling berat bagi saya seumur hidup. Belum pernah saya ngerasain Ramadan tanpa ibu. Kemarin ada teman saya meninggal, ibu teman saya meninggal, saya cuma innalillahi, mudah-mudahan antum sabar ya, antum ikhlas ya, insya Allah ibu antum husnul khotimah. Enak aja ngomongnya, Pak. Sekarang begitu ngalami langsung, baru rasanya luar biasa. Yang udah wafat ibunya kerasa, Pak. Wah, itu rasanya. Apa kata teman-teman? Udah, Ustaz, nggak usah nangis terus. Saya nangis terus, Pak. Memang karena saya anak paling besar dan dekat banget sama ibu. Kata teman-teman apa? Tenang, Ustaz, antum mah enak, ibu antum semua, masya Allah, itu di mana-mana, ya, pahala antum, amal soleh antum udah ngalir semuanya buat ibu. Ya, sementara saya, kata Kohani aktif dakwah, ya kita tahu dia orang dulu mualaf, dulunya aktivis gereja. Sementara ibu saya tuh masih non-muslim, Ustaz, masih kafir. Ya, kalau ibu saya meninggal, ya nggak bisa saya jadi pahala jari buat ibu saya. Langsung saya mendadak diam. Iya juga ya. Nah, jadi anak soleh yang mendoakan itu mengalir pahalanya. Ini tadi antum sholat, Pak. Itu sholatnya bukan hanya untuk antum. Ibu kebagian, bapak kebagian. Ini ada keropak lewat nih. Antum sedekah, bapak ibu kebagian. Apalagi kalau bismillah atas nama ibu saya, Ustaz, tolong bangunkan pesantren atas nama ibu saya. Amal anak soleh mengalir abadi tanpa akhir. Investasi gak pernah rugi. Yang kedua, kata Nabi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan semasa hidupnya. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan semasa hidupnya, ilmu apa? Silakan. Bapak punya ilmu pengelolaan keuangan, karena selama ini pernah lama gitu di penggunaan atau maksimalisasi dana pensiunan, itu kan ilmu manajemen keuangannya canggih berarti, Pak. Nah, ajarin, Pak, yang lain gimana caranya keuangan itu bisa efisien, efektif dan bermanfaat luas. Wah, ilmunya, Pak, jadi pahala jariah. Saya punya ilmu membangun filantropi misalnya, membangun organisasi sosial. Bapak mau? Saya ajarin, Pak, sini. Gimana caranya punya lembaga sosial? Ya, alhamdulillah dari mulai hulu sampai hilir saya kasih ilmunya free, Pak. Kalau ada yang mau silakan. Ustaz, saya lagi bangun pesantren di kampung. Ustaz bisa ajarin nggak gimana cara fundraising? Boleh, Pak, silahkan. Insya Allah nanti saya cerita kenapa saya bisa dan harus saya ngajarin Bapak Ibu untuk ilmu ini. Saya expert di situ. Ya, nah jadi saya siap ngajarin kalau ada Bapak Ibu yang mau ilmu itu. Ibu bisa apa? Saya, Ustaz, jago banget buat jahit, Ustaz. Saya keluarga besar penjahit di Padang, Ustaz. Kalau ibunya Ustaz atau orang tua keluarga Ustaz mau diajarin jahit, sini saya ajarin jahit, Ustaz. Ilmu bisa jadi pahala jariah, mengalir abadi meskipun orangnya sudah mati. Dan yang ketiga, harta yang dia wakafkan, masya Allah, shadaqatun jariyah. Ini hebatnya Islam. Bapak Ibu nanti kalau umroh masuk Madinah, jangan kaget. Begitu Bapak Ibu masuk Madinah menuju Masjid Nabawi, itu ada gede di situ tulisannya, Pak. Hotel Utsman bin Affan. Nah, itu pasti yang udah pernah umroh pasti ngeliat, Pak. Itu omsetnya sekarang triliun, puluhan triliun, bahkan mungkin ratusan sudah. Kenapa? Madinah. Ya, orangnya mana, Pak? Orangnya sudah di makam baki, ada makamnya. Cuma memang nggak ada tulisan makam Utsman. Kalau kita umroh, kita dapat tuh informasi. Ini makamnya Utsman. Masya Allah, orangnya udah nggak ada, tapi asetnya masih ada. Aset apa? Wakaf, Pak. Ya, asetnya wakaf. Bayangkan itu tanah Utsman, dibangun hotel, disewakan,
keuntungannya untuk operasional hotel, lebihnya untuk dibagi-bagikan umat Islam, harga tanahnya naik terus, pahalanya Utsman kebagian terus. Berarti setiap yang umroh, ada 8 miliar orang umroh misalnya, 8 miliar pahala umroh ngalir ke Utsman terus. Enak bener Pak, makanya dalam Islam itu, ini salah satunya ajaran apa? Passive income. Makanya kalau apa ya, siapa buku yang Rich Dad Poor Dad? Robert Kiyosaki, kata guru saya, andai dia masuk Islam, andai dia tahu dalam Islam ada ajaran ini, saya yakin dia tertarik dengan masuk Islam. Kenapa? Dia ngajarin bagaimana harta itu bisa terus long lasting meskipun orangnya udah nggak ada. Lah itu ada dalam ajaran Islam, namanya apa? Pahala jariah, pahalanya ngalir terus, orangnya udah nggak ada. Bapak Ibu izin, mungkin sudah pernah nonton YouTube tentang saya dapat tanah Pak, wakaf di Bintaro Pak. Nilainya 100 miliar. Di sektor 9, Jalan Kucica, Blok JF9 nomor 5. Orangnya udah wafat Pak. Dan menariknya ceritanya itu, beliau wakaf dan udah ngomong ke saya, Ustaz Fatih, saya kayaknya nggak lama lagi di dunia. Usianya 68 tahun Pak. Udah mau 70 tahun. Rambutnya sudah memutih. Duitnya banyak Pak, orang Bintaro, tapi nggak punya anak. Makanya ujian orang tuh beda-beda ya. Ada yang banyak anaknya, nggak ada duitnya. Ada yang banyak duitnya, nggak punya anaknya. Bapak Ibu pilih mana? Banyak anak nggak punya duit atau banyak duit nggak ada anak? Nah, banyak anak banyak duit. Itu bukan ujian ya Pak ya, itu maunya kita. Nah, ternyata beliau ini kaya tapi nggak punya anak. Dia datang ke saya, dia sedih, dia bilang, Pak Ustaz, saya barusan buka-buka hadis, kebaca ini. Saya tanya, Ustaz, jika anak Anda meninggal dunia, putus amalnya kecuali 3. 1, anak yang soleh mendoakannya. Nangis dia. Kenapa? Saya nggak punya anak Ustaz, gimana ini? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang diajarkannya. Saya nggak punya Ustaz, ilmu apa gitu. Yang ketiga, dia bilang apa? Harta yang diwakafkannya, sertifikat tanah Pak, langsung pakai map. Mapnya warna biru kayak gini. Set, diambil langsung ke saya. Ustaz, tolong bangunkan saya pesantren penghafal Quran di sini. Saya bilang, di mana Pak? Ini Pak, ini setengah hektar Ustaz. Sektor 9. Sektor 9 itu Pak, semeternya sekarang 25 juta. Semeter segini. Dia wakaf setengah hektar. Totalnya 100 miliar. Tanahnya doang Pak. Dia kasih wakaf Pak, wafat orangnya Pak. Sekarang sudah di tanah kusir. Cuma 2 pekan dari wakaf. Dan dia udah bilang, udah feeling kayaknya Pak. Saya kayaknya nggak lama lagi Ustaz. Diwakafkan Pak, alhamdulillah istrinya masih ada sekarang. Istrinya kaget. Kenapa? Ya Allah Ustaz, gedung pesantrennya udah jadi. Santrinya udah 300 Pak. Dari Sabang sampai Merauke, setiap hari hafal Quran, setiap hari dakwah Quran, setiap hari sholat malam, kebayang pahalanya. Beliau sudah wafat, pahalanya ngalir terus. Apa namanya? Pahala jariah, passive income. Orangnya masih ada. Kalau Bapak Ibu mau ketemu, Masya Allah boleh. Ya, siapa tahu masih ada sisa-sisa gitu ya, yang belum diwakafkan. Banyak Pak. Di Bandung ada lagi tuh, 1,5 hektar di atas gunung. Itu view-nya Bandung kelihatan. Ya, di daerah Kuningan ada lagi Pak, banyak tanahnya. Orangnya sederhana, mobilnya juga sederhana aja, tapi hobinya beli tanah. Jadi investasi beli tanah. Di Bintaro itu awalnya cuma rumah biasa, 400 meter dia beli. Terus belakangnya punya Christine Hakim, dibeli sama dia. Terus sebelahnya lagi jual, beli lagi, beli total jadi 5.000 meter. Dan itu tanah yang paling dicintainya. Ya, akhirnya apa? Diwakafkannya. Dan beliau sekarang sudah di tanah kusir, panen pahala orang yang sudah nggak sholat, sudah nggak puasa, sudah nggak haji, sudah nggak umroh, tapi seluruh pahalanya ngalir buat beliau. Ini perkataan Nabi SAW, nggak mungkin bohong, pasti benar. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pasti setiap kita itu pasti pingin Pak. Yang namanya pingin punya apa? Pingin punya passive income. Ya, alhamdulillah Pak, saya kan mungkin Anda bisa cek atau boleh tanya sama yang lain. Saya kalau ngisi pengajian nggak pernah minta tarif. Ya, kalau ada ustadz yang bertarif itu urusan dia. Kalau saya tidak Pak. Kenapa? Saya punya passive income. Saya punya bisnis. Yang dia berjalan, sayanya sudah tinggal ngisi kajian.
tinggal cek saldo aja. Alhamdulillah Ustaz, bagi hasil sudah ditransfer. Alhamdulillah. Enak bener. Kenapa? Ya itulah yang namanya passive income. Terus ngalir, saya paling hanya meeting seminggu sekali, cuma melihat dashboard, udah transfer. Enak ya Pak? Kalau punya 10, kalau punya 100, kalau punya 1000, enak Pak. Makanya di dalam Islam itu ternyata pahala jariah ini luar biasa. Bahkan ada yang namanya sumur Roma Pak. Sumur Roma itu sumurnya Yahudi. Nanti kalau Bapak Ibu umroh bisa datang ke sana. Masih ada sumurnya. Ada tulisan di situ, sumur Roma wakaf Utsman bin Affan. Sumur Roma ini gimana Pak? Sumur Roma ini dulu punya Yahudi. Yahudi itu tahu umat Islam butuh air. Dan airnya itu bening, bersih. Sampai sekarang masih ada. Ternyata apa? Dijual mahal. Kata Nabi, wahai Utsman, ini umat semua, ini tidak punya air untuk minum. Kecuali dengan air sumur Roma ini. Coba tanya dengan Yahudi, berapa harganya? Dan siapa yang membeli ini dan kemudian diwakafkan, maka dia akan di surga bersamaku. Ya Utsman lah, ambil kesempatan Pak. Ya, Utsman itu konon hartanya itu bisa mencapai ya di atas ribuan triliun. Nah, habis-habis karena Utsman itu sekali ngasih wakaf sedekah, kalau ada jihad itu bisa ratusan miliar. Zaman itu ya, berarti emas, bentuknya lantakan emas. Dan Utsman bilang apa? Wahai Yahudi, dijual berapa? Ya, angkanya saya lupa, malah ditawar Pak. Ditawarnya apa? Ditawar bukan ke bawah, ditawar tinggi Pak. Sampai Yahudinya bilang, oh ya gimana kalau misalnya kita setengah-setengah deh, lu boleh wakaf, itu dasar Yahudi ya, lu boleh wakaf, gitu ya, beli, tapi setengahnya gua masih boleh manfaatin. Akhirnya Utsman setuju, jadi tetap dibeli oleh Utsman dengan harga tinggi, dan Yahudi itu tetap boleh minum dari air situ. Sampai sekarang sumurnya masih ada, namanya sumur Roma Utsman bin Affan. Bapak Ibu yang disayang Allah, enak banget ya Pak, kita nggak tahu, mungkin malam ini wafat, mungkin besok wafat, atau mungkin pulang kantor ini. Gak ada yang tahu Pak, sama kayak jamaah umroh saya. Orang sholat subuh masih sama saya Pak. Di depan saya usianya 72 tahun, namanya Om Heri. 72 tahun, meninggalnya Pak hari Jumat di Madinah. Disolatkan ratusan ribu, Masjid Nabawi. Dimakamkan di makam Baqi. Ini videonya masih ada Pak. Video saya memakamkan jenazah beliau. Ya, hari Jumat, nggak ada yang tahu, sama kayak gini Pak pengajian, nggak ada yang tahu. Ternyata sore ini pulang kerja wafat, nggak ada yang tahu. Maka apa? Menurut saya Pak, kalau Bapak Ibu mengikuti hadis Nabi ini, udah Pak, wakaf. Ustaz, ada proyek wakaf yang saya sedang bangun? Banyak Pak. Saya sedang bangun masjid di Jepang. Mohon doanya, kita lagi bangun masjid Indonesia pertama di Yokohama. Dan Yokohama itu secara sejarah ternyata masuknya Islam pertama kali di Jepang itu dari pelabuhan Yokohama. Nah, kita sekarang bangun masjid di Yokohama, jadi kayak ulang sejarah. Berapa luas Ustaz di sana? 300 meter Pak, kecil, kayak ya masjid kita ini mungkin 2 kalinya gitu ke belakang gitu. 300 meter aja Pak sampai ke belakang itu. Ya, berapa harganya? 8 miliar Pak. Alhamdulillah lunas 2 bulan. Orang Indonesia jangan diajak berbuat baik Pak. Indonesia negara nomor 1 paling dermawan. Makanya kalau Bapak Ibu umroh jangan kaget, toko-toko kurma, toko-toko baju semua bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Makassar. Kenapa? Saking dermawannya orang Indonesia. Ya, alhamdulillah Pak, tanahnya udah lunas. Ustadz, kalau saya mau ikut wakaf gimana? Nanti bisa hubungin Kang Denny, langsung Bapak Ibu minta nomor handphonenya. Insya Allah wakaf untuk Masjid As-Solihin Yokohama. Ustadz, kenapa bangun masjid jauh-jauh ke Jepang? Di Indonesia aja masih kurang masjid. Pak, Indonesia itu udah punya 1,5 juta masjid. Indonesia itu bukan kurang masjid, kurang ke masjid. Masjid mah banyak Pak, 1,5 juta. Oh, ada masjid lapis emas lagi kubahnya. Punten Pak, punten banget. Dijadiin apa? Tempat wisata. Coba kalau sholat, cuma 1 shop Pak. Berapa kali saya sholat di sana, sedih gitu. Ya Allah, jadi tempat wisata. Al-Jabar, kurang gede apa? Coba Bapak ke sana, cuma 1 shop itu sholatnya. Kenapa? Karena jauh dari kawasan pemukiman. Ada rame kalau ada kajian ustadz besar aja. Jadi Indonesia itu bukan kurang masjid, tapi kurang ke masjid. Nah, di Jepang, kenapa saya bangun masjid di Jepang? Kabar gembira Bapak Ibu. Di Jepang sekarang berbondong-bondong orang Jepang asli masuk Islam, terutama setelah kejadian Palestina. Jadi mereka itu Pak, dapat WA, dapat video-video, mereka itu bingung. Kenapa orang
dibunuh suaminya, dibunuh anaknya, dihancuri rumahnya, nggak ninggalin tanah airnya, bahkan tetap bertahan, bahkan tetap masih tenang, bahkan tetap ridho. Apa rahasianya? Ternyata mereka bongkar-bongkar Quran, masuk Islam, Pak. Kabar gembira, Pak, sekarang jumlah masjid di Jepang melonjak naik dan jumlah umat Islam semakin banyak. Dan kabar gembira atau kabar buruknya adalah, Pak, penduduk Jepang semakin sedikit. Kenapa? Mereka kan tidak mempunyai anak, nikah gitu ya, tapi tidak mempunyai anak. Makanya apa yang terjadi? Tumbuh orang tuanya, tapi anak-anak mudanya nggak ada, Pak, sepi. TK-TK pada tutup. Saya sudah 6 kali ke Jepang. Ya, saya ke TK-TK ya banyak tutup, Pak. Kenapa nggak mempunyai anak? Anaknya anak kucing, Bu, anak anjing. Masya Allah ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau untuk pahala jariah, ikut aja. Ustaz, maaf nggak banyak, cuma 2 batu bata. Boleh, silakan. Apa kata Nabi? Barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan istana untuknya di surga. Ya, ikut aja, Pak. Apalagi Ustaz, pahala jariah yang kemudian bisa mengalir abadi selama-lamanya dalam proyek yang sekarang lagi dibangun. Saya lagi bangun sekolah generasi Quran untuk anak-anak, Pak. Anak-anak putus sekolah, mohon izin. Ya, awalnya dari ini, Pak, ada anak-anak di Sentul tuh jualan keripik. Saya nangis. Sini, kamu nggak sekolah? Enggak, Pak. Terus, kamu pernah sekolah? Pernah. SD sampai kelas 2. Loh, kok nggak sampai lagi? Bapak saya nggak ada duit, Pak. Ibu saya juga cuma tukang cuci rumah, cuci pembantu rumah tangga. Kamu jual keripik, iya. Dari situ, Pak, saya tergerak, ya Allah, betapa sulitnya orang untuk bisa mengakses pendidikan. Alhamdulillah kita bangun di Bogor, Pak. Dari 3 gedung sudah jadi 2 gedung. Namanya Sekolah Generasi Quran An-Naba. Untuk apa? Anak-anak duafa yang nggak bisa akses sekolah. Alhamdulillah. Boleh, silakan Bapak Ibu kunjungi nanti Sekolah Generasi Quran Instagramnya Sekolah Alam An-Naba. Main ke sana, Pak. Alhamdulillah anak-anak duafa bisa sekolah di sana full free, gratis, Pak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya juga mohon doa. Saya sedang bangun pesantren penghafal Quran tunanetra. Ayo, tutup matanya. Mohon izin, tutup matanya. Oke, ambil handphonenya, buka Quran surah Ali Imran 115. Bisa, Pak? Nggak bisa ya. Nah, ini matanya ketutup, Pak. Bayangkan kalau ketutupnya sehari, kalau setahun, kalau seumur hidup. Ini bagaimana nggak nyamannya? Alhamdulillah, Pak. Saya bangun pesantren penghafal Quran tunanetra di Bandung ya untuk tunanetra dan mereka nggak punya mata, Pak, hafal Quran 30 juz rata-rata. Kita punya mata nggak bisa baca, maka tahu dari mana, Ustaz? Ada datanya. Dewan Masjid, kan viral tuh. Dewan Masjid Republik Indonesia memberitakan 72% umat Islam nggak bisa baca Quran. Ya Allah, gedenya 72%. Data dari BPS aja, Ustaz, 58%. Dibantah, Pak, sama Dewan Masjid, dibantah sama Biro Pusat dibantah sama PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Yang nggak bisa baca Quran berapa? Di atas 70%. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mata dipakai apa? Kita punya mata, bisa buka WA berjam-jam. Kita bisa buka sosial media berjam-jam. Bisa nonton YouTube berjam-jam. Tapi untuk Quran, baru 15 menit. Udah bosen. Saya tanya kemarin sama Ustaz Adi Hidayat, ketemu di bandara. Ada pertanyaan jamaah. Iya, Ustaz Fatih. Kenapa ya? Kok kita baca Quran 15 menit, 10 menit itu udah mata itu udah perih gitu dan bosan gitu. Kenapa, Ustaz? Bukan, Ustaz, kata beliau. Quran yang bosan sama antum. Quran tuh nggak mau, Ustaz. Quran itu suci. Jangan sentuh illa mutaharun, kata Quran. Jangan sentuh kami kecuali kamu suci. Nah, karena kamu nggak suci, maka Quran itu nggak mau sama kamu. Makanya nggak bisa berlama-lama, Pak. Buktinya apa? Buktinya santri-santri saya di Bintaro, mereka bisa sekali duduk 3 juz, 4 juz, biasa, Pak. Kenapa? Karena mereka jarang mengakses handphone. Mereka nggak nonton TV. Mata mereka terpelihara. Yang ikhwan, yang akhwat, nggak pernah lihat aurat yang bukan mahramnya. Lah kita ini hampir tiap hari, Pak. Makanya matanya ini penuh maksiat. Makanya bertemu dengan Quran. Bukan kita yang bosan sama Quran. Quran yang bosan sama kita. Bapak Ibu yang disayang Allah,
Tidak ada salahnya jika kemudian kita merenungi bahwa kita juga sama akan pulang kembali. Ustaz Arifin Ilham, tetangga saya rumah Pak, wafat sudah. Usianya 49 tahun. UJ wafat sini di Pondok Indah malam Jumat jam 3 malam. Usianya 44 tahun. Syekh Ali Jabir udah wafat, padahal kemarin masih ada. Usianya 43 tahun. Habib Hasan yang kemarin wafat masih muda Pak, 41 tahun. Rata-rata di usia itu kita wafat. Bapak Ibu yang disayang Allah, saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya, kita pasti akan pulang Pak. Pasti. Ini hanya masalah beda waktu. Saya ketemu antum di bandara. Saya bilang, "Bah, kok antum ada di bandara?" "Iya, Ustaz, mau terbang ke Surabaya, ada tugas." "Ustaz, mau kemana?" "Mau ke Surabaya." "Loh, sama. Antum yang pesan jam berapa?" "Jam 2," kata beliau. Saya jam 4. "Waduh, Ustaz, saya duluan, Ustaz." "Tuh, Ustaz, saya udah dipanggil." "Ustaz, duluan ya." Apa saya bilang? "Mas, duluanlah. Saya juga nanti nyusul sampai ketemu di Surabaya ya." Hidup ini kayak bandara Pak, cuma hanya beda jam terbang aja. Yang pasti terbang, hanya beda jam terbang. Saya juga nggak tahu dia diundang, jangan-jangan pengajian saya terakhir, makanya saya berangkat dari Bogor ke sini. Kenapa? Jangan-jangan pengajian terakhir. Maka Bapak Ibu yang disayang Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Pertanyaannya, kalau sudah mati kan nggak bisa beramal. Mau berhenti? Jangan Pak. Gimana caranya? Jasadnya boleh mati, pahalanya mengalir abadi. Investasi yang tidak pernah rugi. Apa itu? Wakaf. Ustaz, kalau saya mau pengelola harta wakaf, bagaimana caranya? Boleh, nanti saya bantu Pak. Dan kami sudah terdaftar di lisensi di Badan Wakaf Indonesia. Artinya apa? Mengelola dana wakaf itu nggak main-main, harus profesional. Sedih Pak, banyak itu kayak Bapak nih orang-orang baik, wakaf aja ke Ustadz gitu ya, hanya karena pertemuan melihat dia orang soleh, Bapak wakafin tuh tanah Bapak misalnya di Cianjur, nggak kekelola Pak. Berapa banyak itu saya temukan banyak orang-orang baik diwakafin aja gitu. Udah 2 tahun Pak, 3 tahun kita survei tanah, 1 batang pun nggak tegak. Kenapa? Karena mengelola wakaf ini nggak boleh sembarang orang, harus profesional, harus betul-betul orang yang betul-betul dedicated di situ, dan tidak boleh mengambil keuntungan. Bapak Ibu main ya ke Bintaro yang tadi saya cerita, yang tanahnya 100 miliar itu, gedungnya sudah jadi semuanya, santrinya sudah jadi. Ketik aja di Google GPS Cinta Quran Center, siapa tahu lagi lewat Bintaro, mampir lihat Pak. Cinta Quran Center, Instagramnya ada Ustaz, Cinta Quran Center, silahkan cek. Nanti Bapak main ke sana. Alhamdulillah sekarang sudah punya kawasan bisnis wakaf Pak. Ada kafenya, ada supermarketnya, ada restorannya, wakaf. Untuk apa? Nanti di situ keuntungannya itu dimaksimalkan untuk dia operasional pesantren. Ya, mampir ya Bu ya. Kalau ada orang Bintaro mungkin di sini. Banyak ya? Bintaro Pak. Mampir Pak, mampir banget. Ya, kami sangat-sangat terbuka dan mohon berkenan main ke sana hari Sabtu jam 3 pagi, hari Sabtu tanggal 23 ini, insya Allah kita kedatangan Ustaz Abdul Somad, kita sahur bersama di sana dan sholat subuh di sana, insya Allah ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat betapa bangunan wakaf itu benar-benar memang atas nama umat, dari umat, untuk umat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita besok akan wafat, pertanyaannya, amal apa sih yang kita ingin tinggalkan? Ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah kalau antum ilmunya banyak. Nggak punya ilmu, dari anak soleh juga belum tentu soleh Ustaz. Oke, ya paling nggak Pak, dari harta. Ada mobil, wakafkan. Ya, buat apa? Wakaf mobil buat dakwah. Ada apa lagi? Ada handphone, wakafin aja nih, handphone saya wakafkan. Ya, jadi wakaf di zaman umat Islam, zaman kejayaan, itu lifestyle, gaya hidup mereka. Jadi hobinya mereka wakaf. Makanya nggak usah heran kalau ke Dubai atau misalnya ke Madinah, itu hotel-hotel sudah banyak dari wakaf-wakaf. Kenapa? Karena mereka memang sudah biasa gitu, berwakaf gedung, berwakaf tanah, dibangun hotel, dibangun tempat kampus, itu dari wakaf. Salah satunya Masjid Al-Azhar kita sini. Ini Masjid Al-Azhar Bayaran, itu kan wakaf. Itu wakaf, dan itu wakaf yang paling beruntung.
Saya nggak tahu itu siapa itu yang punya wakaf di situ, itu pahalanya gimana. Bayangkan Pak, setiap tahun berapa juta yang sholat di situ, apalagi sholat id. Itu saya berapa kali sholat id, oh ini bangunan lama. Iya Ustaz, ini kan masjid wakaf. Orangnya udah nggak ada Pak, nama-namanya ada, almarhum, tapi mereka punya saham, apa? Saham yang tidak akan pernah rugi, yakni pahala jariah mengalir abadi sampai akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang menjadi amanah kepada saya untuk menyampaikan. Mudah-mudahan detik-detik akhir usia kita, tauhid, ta'agim, ada Darul Quran, Yusuf Mansur, ada Az-Zikro, Ustaz Arif Ilham, ada Cinta Quran, bisa nitip ke saya. Mudah-mudahan kami amanah mengelola dana wakaf dari Bapak Ibu semuanya. Barakallahu lana wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, mungkin ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Mau tanya terkait wakaf tadi. Misalkan orang tua kita meninggalkan warisan yang cukup banyak Ustaz itu, dan sedangkan orang tua kita itu banyak anaknya, dan dari beberapa anak tersebut ingin mewakafkan tanah warisan dari orang tuanya. Namun ada kendala, ada beberapa anak yang tidak setuju. Nah, menurut pendapat Ustaz seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya relate banget dan sering kejadian. Jadi kemarin di Jalan Proklamasi ada tokoh nasional, saya nggak boleh sebutin karena rahasia ya. Jadi Jalan Proklamasi itu ternyata tokoh nasional wafat, saya yang menyolatkan, kemudian anak-anaknya sama, gitu. Punya aset banyak banget, orang tuanya ingin diwakafkan. Tapi ayahnya udah bilang nanti wakaf aja buat kita semua juga, kembali ke umat lagi kok. Kalau yang jatah waris ya waris gitu. Tapi yang punya papa ya tolong papa diwakafkan aja deh. Gitu. Nah makanya disitulah pentingnya kesadaran keuangan Islam sebelum wafat. Makanya nanti kalau bapak sekarang nih masih ada, itu sama istri harus terbuka. Yang pertama urusan utang. Jangan pernah nutup utang kepada istri, harus terbuka. Karena kemarin ternyata beliau total asetnya 17 miliar, total hutangnya 27 miliar. Jadi boro-boro mau dibagi wakaf, boro-boro mau dibagi waris. Kenapa? Hutangnya lebih banyak daripada aset. Tahu dari mana? Loh, saya masih yasinan, ada yang datang megang map. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Mau ketemu keluarganya, Mas, silakan Mas, ada yang ketemu. Kenal tanda tangan ini Mas. Oh iya itu betul bapak saya. Iya Mas, bapak ada urusan dengan hutang dengan ini. Wah, bapak nggak pernah cerita. Nah, jadi yang pertama jelas dulu hutang. Kenapa hutang? Kenapa saya duluan bab hutang? Karena bab hutang ini sering kemudian orang lepas tangan. Kalau waris Mas cepat tuh. Tapi kalau udah bapak ada hutang langsung. Anak-anak langsung. Ya itu urusan papa lah dulu. Ini kan, wah, Masya Allah, kejam banget Pak. Jadi manusia asli karakternya tahu itu ketika membagi waris. Nampak itu aslinya itu. Ya itu utang papa, nggak mau. Pokoknya aku sebagai ini tuh bagi aja. Nggak, tapi kata adik-adiknya diwakafin aja. Nggak bisa lah, wakaf kan urusan masing-masing pribadi. Kalau aku sih bagi aja dulu urusan wakaf, urusan berantem Pak. Berantem. Dan tidak jarang saya temukan kakak sama adik sampai ngomong kata-kata apa. Mulai hari ini kamu nggak anggap kakakku, aku juga nggak anggap kamu adikku. Karena yang dibagi lumayan Pak, miliar. Kalau yang dibagi kecil biasanya ridho Pak. Tapi begitu angkanya udah miliar, Pak. Belum lagi hasutan istri kan. Itu Mas, memang kakakmu tuh begitu. Istri sana, rame Pak. Jadi saran saya pertama utang dulu. Makanya yang pertama kalau ada hutang, saya nih Pak ada hutang, saya cerita sama istri saya. Ini utang Abi nih. Ya, ini piutang Abi lebih banyak. Ini aset kita. Jadi kalau nanti ada wafat, gak usah jual aset nih, biar ini dibagi waris aja, ambil dari piutang, tarik, bayar utang, selesai. Ya Bi, udah ada catatannya di kertas putih, saya udah tulis, ditaruh di atas kain kafan saya Pak.
Jadi di lemari baju saya ada kain kafan. Kain kafannya 3, saya, anak saya, istri. Jadi sudah siapin kain kafan, di atasnya ada surat catatan utang piutang. Yang kedua, harus jelas mana milik istri, mana milik suami. Karena dalam Islam ada harta masing-masing, ada harta bersama. Maka dalam Islam harus kemudian dibedakan milik istri itu milik istri. Contoh, begitu menikah dia bawa mobil, nggak bisa itu diklaim itu nanti milik bapak. Sehingga apa? Boleh terserah dia bilang, aku nanti meninggal mas, mobil yang aku punya itu tolong jangan dijual ya, aku mau wakafin aja ke pesantren. Maka apa? Dia kategorinya milik pribadi. Ada milik bersama. Nah, waris itu harus kemudian dijelaskan dari awal, ada waris, ada wasiat. Wasiat maksimal 1/3. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Makanya apa? Disinilah pentingnya Pak, sebelum wafat itu ngobrol sama keluarga clear semua. Cuma kita itu rata-rata enggak, karena nganggap wafat itu nanti-nanti, akhirnya entarlah, malam meninggal bapaknya, panik semuanya, nggak pernah ngobrol soal harta, berantem. Maka ini pelajaran, pertanyaan antum bagus, ini jadi pelajaran buat kita, bahwa kalau kita sudah punya seperti itu ngobrol, ya, ibu saya wafatnya kemarin, ya kan? Ya alhamdulillah, adik saya sama saya karena paham, nggak ribut. Mama punya apa? Punya ini. Berapa total siapa? Udah bagi. Nah, selesai. Nah, bagi saya terima kan? Bagian saya tuh, ya kan? Sudah. Bagian adik-adik gimana? Udah. Akhirnya masyarakat diwakafkan semua. Udah, nggak ada yang diambil. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini penting banget. Karena apa? Harta wakaf itu, ya, harta waris itu, ya, kalau kata orang, ini apa? Panas, ya, panas. Jadi mohon izin kalau sudah tahu seperti ini, ya nanti sampai pulang ke rumah bolehlah cerita-cerita tipis-tipis ke istri gitu, ya. Tanah yang di sana tadi kita kan beli ya, nggak dipakai. Ini jemaah saya banyak Pak, Ustadz saya kemarin beli rumah di daerah Bekasi nggak dipakai, beli bingung sih beli apa waktu itu, sekarang tuh mangkrak nggak dipakai, wakafin aja deh Ustadz, banyak yang gitu sekarang. Nah tapi izin suaminya tahu karena mereka beli bersama, bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi, suami nggak boleh campur. Kenapa? Oh ya milik istri saya Ustaz, nggak boleh dia. Nggak boleh, kamu harus izin saya. Nggak bisa, itu milik pribadi lah. Ya, ini ada lagi Pak di daerah mana tuh? Apa Tangerang? Ada orang ya, orang Indonesia tuh kaya-kaya, yang kaya ya, yang kaya, yang nggak kaya juga banyak. Beli ruko, iseng gitu. Harga 5,5 miliar di Jalan Tamrin di Tangerang. Jalan Tamrin Tangerang, udah Tamrin Tangerang. Dia bilang, Ustaz, Ana tuh kemarin beli dapat bonus, bingung duitnya mau diapain? Ada jual ruko murah, Ana beli. Terus sekarang ruko dipakai apa? Nggak dipakai apa-apa, Ustaz. Dah, terus gimana? Udah deh, wakafin aja daripada ribut nanti jadi ahli waris ribut, wakaf akhirnya. Sekarang kami pakai jadi kantor. Nah, gitu. Jadi sejak awal. Nah, jadi edukasinya sejak awal sebelum kemudian terjadi terlambat dan menyesal. Kenapa? Konflik. Pengalaman saya banyak konflik. Gitu Pak. Allah a'lam bishawab. Masya Allah. Ya, ada lagi mungkin? Ibu-ibu mungkin belakang. Silakan. Boleh Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini saya mau nanya mengenai sedekah. Ya. Misalnya ada saudara kita atau teman kita gitu yang rutin dibantu, karena kita melihatnya kekurangan gitu. Iya. Tapi kemudian mereka menjadikan kita seolah-olah sedekah itu menjadi sebuah kewajiban kita gitu Pak Ustadz. Dimana dia mulai meminta untuk hal-hal yang tidak urgensi gitu. Bagaimana apakah kita perlu juga gitu memberi pelajaran ke mereka bahwa kita sudah stop ya sedekahnya gitu, karena kita merasa menjadi tidak fokus lagi gitu. Iya. Terima kasih. Baik, pertanyaannya menarik dan sering terjadi. Biasanya kita bantu saudara, bantu terus, malah nanti mulai minjem, tapi minjem beli motor, minjem mulai berani nyicil untuk beli handphone dan yang lainnya. Kok jadi gini ya gitu. Tadi kita bantu untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Contoh, anaknya putus sekolah, ya kita bantu sebagai saudara, ponakan, masa nggak dibantu uang sekolahnya gitu kan. Tapi kok lama-lama bapaknya jadi ngelunjak,
mulai ke pinjaman ini bagaimana? Ya kita sampaikan, kalau untuk itu Mas, maaf saya nggak bisa bantu. Tapi saran saya Bu, yang bantuan tadi jangan diputus. Kenapa? Karena sedekah yang terbaik dan paling baik adalah kepada kerabat terdekat. Ini ada Pak, saya juga punten bukan bermaksud apa ponakan saya dari mana, dari istri, dari banyak Pak. Ternyata Pak, banyak yang putus sekolah. Ya kita bantu pribadi aja. Sama Ibu, pertanyaan Ibu relate banget. Gitu, mulai ini mau lebaran. Jadi kami itu untuk beli ini, bisa nggak kita dipinjemin? Gitu kan. Langsung dengan tegas kita katakan, mohon maaf kalau untuk itu nggak ada. Saya nggak bisa bantu. Tapi jangan gini, mohon maaf, mulai hari ini saya putus bantuannya. Kamu manfaatkan saja. Saya khawatir Bu, Ibu mulai tidak ikhlas membantu. Jadi kalau bantu saja. Tapi yang sifatnya tidak wajib, stop. Saya tidak bisa. Maaf, gitu aja. Gitu aja Bu. Ya. Karena yang wajib itu yang wajib sudah kita bantu. Oke. Ada lagi? Ya, mengapa? Terkait dengan wakaf ya. Kan sekarang ada istilah wakaf produktif. Oh ya, wakaf produktif. Ya. Terkait wakaf Itu ada istilah wakaf produktif. Ya. Artinya orang berwakaf itu kan tidak harus berbentuk aset tetap, kemudian nilainya besar. Karena kalau itu kan tidak semua orang memiliki. Tapi banyak orang yang ingin wakaf. Iya. Ya, kalau nggak salah digagas oleh Basnas atau apa yang berwakaf itu pada wakaf produktif yang istilahnya bisa mengumpulkan dari sekian orang atau sekian banyak orang kemudian menjadi satu aset tentu yang dikelola oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang wakaf. Bagaimana ini penjelasannya Ustaz? Itu Warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Itu yang sekarang kami kelola. Itu yang kami kelola. Misalnya Bapak ingin wakaf. Nah, ulama berbeda pendapat. Ada yang namanya wakaf uang, ada yang wakaf melalui uang. Wakaf uang, kalau saya ngambil pendapat nggak boleh. Wakaf uang itulah yang sekarang dijadikan, maaf, akhirnya wakaf uangnya dimainkan ke pasar modal. Dan modalnya bisa ditarik, anehnya, dan bagi hasilnya bisa didapat. Saya bilang itu mah bukan wakaf. investasi. Invest aja lu mah, bukan wakaf. Wakaf itu apa? Namanya juga udah wakaf. Dihentikan hartanya. Bapak udah ngasih Innova ke saya, wakaf. Tapi apa? Bapak bilang, Pak Ustadz maaf, kebetulan anak saya mau nikah, saya tarik lagi Innovanya. Lah, Bapak belum wakaf, namanya minjemin. Wakaf itu, bagus pertanyaan beliau. Wakaf itu artinya kalau orang itu Pak, kalau udah ngasih itu tanah 5.000 hektar, 100 miliar, itu wakaf. Dan saya ngurus ke sertifikat wakaf, maka sertifikatnya wakaf. Bukan sertifikat Fatih Karim, nggak boleh. Dan Fatih Karim tidak boleh bangun rumah di situ, tidak boleh macam-macam di situ. Ya kan? Dia boleh ngambil Pak, sekitar 20%, namanya ma'rufi. Ma'rufi itu untuk apa? Pengelolaan, gaji karyawan, segala macam gitu. Nah, ya wakaf uang itu yang saya nggak sepakat, kami nggak sepakat. Yang kedua apa? Wakaf melalui uang. Nah itu boleh. Wakaf melalui uang itu gimana? Contoh, Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lagi bangun masjid di Jepang. Lantai 1 untuk kantin makanan halal di Jepang. Dan ini akan jadi tempat wisata. Jadi banyak orang Indonesia dan orang Jepang wisata di sana transaksi keuntungannya untuk operasional pesantren. Ustadz, saya Ustadz 10 juta. Bapak, saya 2 juta. Saya 3 juta. Itu namanya wakaf melalui uang. Nah, nanti uang Bapak itu saya kumpulin kan? Terkumpul 30 miliar, dibangun Mbak masjid. Selesai, saya yang ngelola. Dan tidak dapat lagi keuntungan materi. Bapak jangan nanti tiba-tiba bagi hasil saya mana Ustaz? Loh, ini syirkah apa wakaf? Wah, beda lagi Pak. Kalau syirkah gimana? Kita bagi hasil. Bapak sohibul mal, saya adalah mudorib, ngelola. Contoh, saya dagang bakso, ya kan? Dan bakso saya rame. Waduh, namanya bakso Bang Fatih. Bapak datang, rame banget. Iya Pak, sampai kelabakan. Kenapa Pak? Invest dong Ustaz. Nah itu dapat bagi hasil, tapi dapat bagi rugi. Tapi kalau wakaf nggak ada rugi dan tidak ada juga hasil dunianya. Sudah hasil dunianya ada dipakai untuk operasional. Berarti wakaf melalui uang, bukan wakaf uang.
Nah sekarang punten, saya ngeri banget sekarang Pak. Kemarin Bang datang ke saya, ya namanya Bang ya, pendekatan. Kalau udah melihat Ustaz Fatih Karim punya wakaf ratusan miliar begitu, dia gini aja Ustaz, geser aja dana ente 5 miliar ke bank aneh. Ntar gampang dah, akhir bulan kita bisa cari persen gitu. Antum nih paham wakaf nggak? Saya bilang itu deposito apa wakaf? Wakaf itu namanya juga wakaf, berhenti. Berarti hartanya dihentikan, dikembalikan untuk umat. Nah ini Pak, jadi wakaf tapi gayanya gaya kapitalis. Nah ini nggak bisa gitu. Nah itu yang saya tidak sepakat. Jadi kalau misalnya Bapak, Ustaz, berarti bisa ya kita punya uang, kita kumpulkan misalnya gini. Ayo Pak, kita mau bangun pesantren, ayo Bapak berapa juta, terkumpul nih 100 juta, harga tanahnya 50 juta, bangunannya 50 juta, jadi 100 juta uang Bapak, tanah dan bangunan selesai. Siapa yang ngelola? Fatih Karim. Saya ngelola Pak. Tungtang untuk laporan Pak, alhamdulillah santri udah masuk. Ustaz, makannya dari mana Ustaz? Alhamdulillah Pak, yang tanah sebelahnya kan saya buat ini Pak, kolam lele. Lelenya aja hasil sebulannya 2 ton Pak. Dari 2 ton berapa keuntungannya Ustaz? Keuntungannya 5 juta Pak. Buat makan santri lagi. Masya Allah Ustaz. Terus dari kolam lele itu Pak, atasnya saya buat tanaman kangkung Pak. Kangkungnya buat makan santri. Berarti santrinya santri kampung. Gitu. Tiap hari makan kangkung. Itu Pak, dikelola terus. Makanya si pengelola itu nazir, berat Pak. Makanya harus betul-betul profesional. Banyak Pak, saya tuh sedih banget ada orang-orang baik kayak Bapak gitu ya. Baik banget rumah di Bekasi dikasih, nggak dikelola. Malah jadi rumah pribadi. Akhirnya berantem. Loh kan Bapak dulu wakaf ke saya. Wakaf ke sana itu antum nazirnya, bukan wakaf ke antum. Enak aja antum rumah segede gitu diwakafin. Gitu kan? Maksud saya rumah saya itu tolong kelola, antum nazirnya. Jadi rumah Quran kek, jadi rumah duafa kek, ternyata Pak ditempatin sama dia. Berantem. Kenapa? Dulu kan Bapak udah serahkan ke saya. Iya serahkan tapi wakaf. Nah penting apa Pak? Catatan. Makanya apa? Langsung ke BWI. Nanti BWI akan mengeluarkan sertifikat wakaf. Jadi jelas. Gitu. Jadi wakaf uang Pak. Nggak begitu. Jadi bedanya apa tuh? Jadi orang yang wakaf tadi katakanlah secara retail gitu ya. Kemudian kumpulan jadi nilai yang besar, dia semuanya bisa punya aset yang tetap dan nilai tinggi. Apa bedanya wakaf dengan sedekah jariyah? Ya betul. Sedekah jariyah itu sebenarnya secara makna urfiahnya adalah wakaf. Jadi sedekah jariyah kan gitu kan, illa min salasin, kecuali 3. Sedekah jariyah yuntabahu fi gitu ya. Jadi dikatakan sedekah jariyah, memang di hadis itu sedekah jariyah. Bukan wakaf memang. Cuma seluruh ulama sepakat maksud sedekah jariyah karena pahalanya jariyah itu maksudnya wakaf. Jadi sedekah jariyah betul. Jadi bukan wakaf. Kalau di hadis itu sedekah jariyah. Jadi kalau ada orang membangun masjid dan kemudian orang itu kan mungkin nilainya kecil-kecil, tapi dia wakaf boleh? Boleh. Jadi misalnya kita mau bangun masjid, ada hadisnya tuh. Barang siapa yang membangun masjid meskipun hanya sebesar telur burung, maka dia mendapatkan pahala seperti dia membangunkan istana di surga. Kecil Pak. Jadi sebenarnya bukan wakaf itu harus gede-gede gitu. Yuk patungan yuk, wakaf buat mobil operasional ulama, harganya 200 juta. Antum cuma ada 100.000, antum 100.000, antum 200 juta. Selesai. Yang 100.000 tetap wakaf, cuma tentu beda pahalanya. Yang 200 juta antum jadi mobil satu. Gitu. Jadi boleh. Ya. Jelas ya? Jelas. Masya Allah. Baik, tinggal eksekusi ya. Silakan Pak. Ya nanti silakan kalau ingin ke kami nazir yang profesional. Kenapa? Sering Pak, saya tuh kasihan sama orang-orang baik gitu. Udah ngasih rumah, udah ngasih mobil, nggak pakai, mangkrak kan sayang Pak. Ada itu mobil wakaf, mangkrak di garasi, nggak kepake. Padahal dulu maksudnya mobil nganterin ustaz-ustaz kajian. Kata ibunya Pak, Ustaz di rumah saya ada 7 mobil. Showroom kali ya. 7 mobil nggak kepake Pak. Dia bilang, nangis dia bilang ya, mudah-mudahan ya Ustaz, nanti kalau saya meninggal setiap putaran rodanya saya dapat pahala. Kan nggak mungkin Ustaz pakai mobil ke tempat maksiat, pasti dipakai untuk dakwah. Orangnya udah meninggal, mobilnya mangkrak nggak dipakai, kan sedih. Makanya bukan sebelum antum berwakaf, lihat dulu siapa nih nazirnya. Oh iya, profesional.
ya kan? We trust you, saya percaya sama Anda. Tapi begitu, wah ini kaleng-kaleng nih, jangan deh Pak. Saran saya hati-hati, apalagi Indonesia sekarang ini memang banyak sekali orang yang nggak amanah. Ya makanya apa kata Nabi, apa kata Quran? Orang-orang yang dirindukan surga. Siapa mereka? Amanah. Orang amanah itu berat banget. Ya, doakan kami ya Pak, Bu, agar kami jadi orang amanah. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut nitip untuk Masjid Yokohama, langsung kunjungi Instagramnya @masjid_as-solihin Yokohama. Ya, alhamdulillah tanah udah lunas 8 miliar, tinggal bangunan 3 lantai 30 miliar. Ramadan ini baru terkumpul 10 miliar, sisa 20 lagi. Ya, nanti di sana orang sholat, orang syahadat, semuanya kita dapat. Siapa tahu ada rezeki main ke Jepang, mampir ke sana. 30 menit dari Tokyo. Jadi Yokohama itu kayak Depoknya, kayak Bogornya, gitu. Jadi Jabodetabeknya. Mampir ke sana dan lihat desainnya ada di Instagram Masjid As-Solihin Yokohama. Jazakumullah khairan, Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas. Insya Allah kita ketemu di lain waktu. Sebelum ditutup, saya baru pulang umroh, bawa air zam-zam banyak dan air zam-zam asli. Ini air zam-zam sudah dibacakan Quran, sudah didoakan. Mungkin butuh untuk kesembuhan keluarga. Mungkin bukan air biasa ya, kalau air biasa didoakan aja udah powerful, apalagi zam-zam. Mungkin untuk Bapak Ibu minum setiap hari, insya Allah silahkan nanti bisa didapatkan di luar. Ini air zam-zam saya langsung tuangkan dari botol besarnya dan didoakan. Bismillah ya. Dan ini ada warisan ilmu, warisan ilmu dari ibu saya. Namanya air daun bidara, Ibu. Jadi perempuan, wanita itu mudah banget diganggu jin. Kenapa? Mereka ada masa haid, maka sering marah-marah nggak jelas, nangis-nangis nggak jelas, gitu ya. Rekeningnya juga nggak jelas, gitu ya. Disemprot aja Bu, pakai ini Bu. Nah, jadi kalau ada yang marah-marah, suami marah-marah, semprot Pak. Wah, makin jadi Ustaz dia tari jaipongan gitu kan. Wah, berarti harus diruqyah Pak. Ya beneran, pernah ada yang gitu. Disemprot malah jadi. Berarti memang ada. Dan itu betul diruqyah. Semprot kepalanya Pak. Ya, kepala, tangan, kaki bagus. Ini saya sering pakai juga. Kenapa? Maklum kita nih kadang-kadang ya masalah jabatan, posisi disantet, disihir. Nah, ini daun bidara paling ditakuti bangsa jin. Jadi itu melindungi kita aja Pak. Bismillah. Wanginya apa Ustaz? Ya wangi daun, dan namanya daun bidara. Sudah diruqyah ya. Silakan bagi yang mau nanti disimpan di kulkas Bapak Ibu untuk di rumah, stok di rumah. Ini ada ala Nabi ya, Fit Minutro ya. Banyak yang tanya nih, Ustaz, antum tuh saya perhatikan di Instagram baru pulang umroh udah terbang sana terbang sini dan alhamdulillah kok jarang sakit Ustaz. Ini isinya madu buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda, jahe. Semua yang di Quran di Sunnah ada di sini. Dan saya minum ini tiap hari Pak. Nah ini salah satu passive income saya Pak. Saya bisnis ini. Kalau Bapak Ibu mau tertarik jadi reseller, distributor juga bisa. Jadi kita punya 30 produk. Ada minyaknya, ada diffusernya. Ini salah satu produk bisnis saya. Insya Allah nanti bisa didapatkan di luar. Ini namanya ala Nabi Fit Minutro. Bisa langsung diminum, tapi jangan sekarang. Ya. Terus sekarang langsung batal. Dan ini gratis. Ya, Bapak Ibu ambil nanti kenang-kenangan dari saya. Mungkin kita nggak ketemu lagi. Ya, paling nggak kalau melihat kotak ini ingat saya. Ini kotak sedekah subuh. Ini ada absennya 1 sampai 30 hari Ramadan, sedekah subuh setiap hari, full, penuh. Maka apa? Nanti akan digunakan isinya untuk menghantar hidayah ke seluruh dunia. Nampaknya receh, tapi pahalanya nggak receh. Ya, silakan nanti diambil, ini gratis untuk kemudian sedekah sekeluarga bersama anak-anak dan keluarga. Jazakumullah khairan, Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah kita tutup kajian kita dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.